Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Semua letih lesu, beban beratku kau angkat, kau ganti dengan sukacitamu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku.
bersukacita bisa berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang baik. Yes. Bapak Ibu Saudara, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan di siang hari ini. Kita mau masuk dalam pujian dan penyembahan. Tapi sebelum itu mari bersama kita bersatu di dalam doa. Engkau baik Tuhan dan Engkau yang ditinggikan selamanya. Kami bersyukur Bapa kalau hari ini kami masih boleh kuat, kami masih boleh sehat, kami masih bisa melangkah ke rumah-Mu. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk itu Tuhan. Kami mau datang hari ini membawa setiap rasa syukur kami Tuhan. Membawa setiap pujian kami, setiap penyembahan kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah sahabat kami. Engkau yang memberikan kami kelegaan. Engkau yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau bertahta di atas setiap pujian kami di siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebagai dupa yang harum
lagi lebih meriah untuk Tuhan kita. Sebab kita mau bawa pujian kita hanya bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Woo! Siapakah Allah yang seperti-Mu? Ajaib perbuatan-Mu. Tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak-Mu. Siapakah Allah yang seperti-Mu? Ajaib perbuatan-Mu. Tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak-Mu. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Haleluya. Gunung tunduk mendengar suara-Mu, samudra bergelora. Segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah kan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja. Mari jemaatan kita tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Masih memuji Tuhan. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Semua masih antusias untuk Tuhan. Woo! Kami datang, kami mau bawa Tuhan pujian kami untuk menyenangkan hati-Mu. Woo! Kami datang bawa pujian.
hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini bersama dengan kami Tuhan. Karena Engkaulah tujuan kami Tuhan. Kami mau bawa puji-pujian kami. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Ya. Menyembahmu selalu ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu.
Senang hatiku menyembahmu, terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Jemaat saja katakan Segala puji, yes, yes Lord. Sebagai persembahan yang segala pujian, segala hormat, senang hati kami menyembah Yesus. Senang hidupku sebagai persembahan yang diterima. Segala hormat, yes Lord, senang hati kami menyembah Engkau. Sebagai persembahan yang hidup, segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Senang hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau yang layak diagungkan. Engkau yang layak dimuliakan. Inilah setiap kami Tuhan, hamba-hambamu di tempat ini. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Kami sudah memuji-Mu Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu. Biarlah itu keluar dari setiap hati kami Tuhan. Kami memberikan hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menegur kami, memperlengkapi kami, membawa kami kembali kepadamu Tuhan. Urapi hamba menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah ini bukan hanya apa yang ada dalam pikiran hamba, tapi biarlah semuanya itu hanya karena kasih-Mu Tuhan, buat jemaat-Mu di tempat ini. Urapi sekali lagi hamba-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, senang bisa ketemu dengan Bapak Ibu kembali. Dan ini adalah tanggal 15, ada 16 hari lagi sebelum kita menuju ke tahun 2025. Waktu terasa begitu cepat. Kayaknya baru beberapa waktu yang lalu kita merayakan Natal dan kita sudah akan kembali lagi merayakan Natal. Dan mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan saya adalah jangan lepaskan tanganku. Kunya ini adalah tangannya Tuhan. Bukankah seringkali kita tanpa kita sadari kita melepaskan tangan kita dari tangannya Tuhan. Tuhan gak pernah melepaskan tangannya. Tapi kita yang seringkali tanpa kita sadari kita melepaskan tangan kita dari tangannya Tuhan. Yohanes 15 ayat 5-6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku,
Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saya percaya semua orang di sini, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tidak mau menjadi ranting yang kering dan kemudian dibuang dan dibakar. Tapi setiap kita mau menjadi pokok anggur yang melekat pada pokok anggurnya dan kita bisa hidup, bahkan kita bisa berbuah. Saya senang sekali ke pantai. Ada satu tempat di mana saya suka kalau lagi jenuh gitu, saya ke sana di Megamas. Cuman parkir mobil, saya ngelihat pantai, ngelihat pohon-pohon yang diterpa oleh angin. Dan bulan-bulan ini kan anginnya cukup kencang gitu. Waktu dahan-dahan itu diterpa angin begitu kuat, saya melihat ada satu daun. Daun itu tetap kokoh karena dia menempel pada pokoknya. Seberat apapun pergumulan kita, sebesar apapun angin badai yang sedang menerpa kita, jangan pernah kita melepaskan diri dari pokok anggur. Tapi biarlah kita tetap menempel pada pokok anggur. Jangan pernah tangan kita melepaskan diri dari tangannya Tuhan. Seberat apapun, walaupun kadang sudah sampai tinggal di ujung, tapi jangan pernah kita melepaskannya. Dan ini adalah, saya mulainya udah sedih-sedih ya, enggak, jangan sedih-sedih ya. Oke, ini adalah perjalanan hidup kita sepanjang 2024. Dan ini dimulai dari Januari, Februari, terus sampai di sini adalah Desember. Dan hari ini adalah tanggal 15. Oke. Masih ada 16 hari lagi untuk kita sampai di 2025. Sampai mau tulis 6. Dan ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya kita. Ada hal-hal yang membahagiakan kita, pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Tapi tidak jarang juga ada hal-hal yang membuat kita turun, kemudian kita naik lagi dan kemudian ada hal-hal yang Tuhan izinkan untuk kita melewati badai. Tapi Tuhan mau kita tidak berhenti di sini. Tuhan mau kita tetap berjuang. Masih ada 16 hari lagi sampai 2025. Hal-hal apakah yang harus kita perbaiki? Sehingga di tahun 2025 nanti, kita mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun nanti dengan grafik yang terus akan naik bersama dengan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan setiap kita. Dan saya percaya bahwa setiap kita pasti ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Entah itu kesalahan kita sendiri, kebodohan kita sendiri, ataukah memang kita nggak tahu kenapa kita harus berada di jalan yang seperti itu. Hal-hal apa sajakah yang membuat tangan kita melepaskan diri? Mungkin mulai dari satu-satu dulu, dari tangan ini, kemudian ini. Saking beratnya, sampai mungkin tinggal satu, kelingking ini yang masih berpegang. Hal-hal apakah itu? Saya ada mencatat ada 6 hal yang membuat terkadang kita melepaskan tangan kita dari Tuhan tanpa kita sadari. Semoga ini bisa menolong kita semuanya dan menjadi introspeksi diri bagi kita. Biar tahun ini kita mengakhirinya dengan luar biasa bersama Tuhan. Yang pertama adalah keinginan kita nggak sejalan dengan keinginannya Tuhan. Tuhan, saya mau A. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu mesti B. Enggak lah Tuhan, saya mau A. Tuhan bilang, enggak, jalannya yang benar tuh yang B. Kalau saya mau A, mau apa? Kalau kita tetap mau A, tapi Tuhan mau B,
Tuhan biarkan kita, tapi Tuhan akan bawa kita pada jalannya. Ke B. Masih ingat Yunus? Yunus disuruh kemana? Niniwe. Tapi dia pergi kemana? Tarsis. Karena dia nggak mau. Nggak mau Tuhan. Saya nggak mau Niniwe diselamatkan. Ngapain saya mesti pergi ke sana? Saya pergi aja ke sini. Seringkali tanpa kita sadari, kita melakukan hal ini sama Tuhan. Nggak mau Tuhan, saya nggak mau ampuni dia. Padahal Tuhan bilang ampuni. Nggak mau Tuhan, biar sampai mati pun saya nggak mau ngampuni. Bukankah kita seperti Yunus? Tuhan nggak pernah kehilangan cara untuk membawa kita kembali pada jalannya. Tapi biarlah kita punya hati seperti Yunus. Yang walaupun dia meninggalkan Tuhan, tapi dia kembali. Apalagi? Yang kedua, merasa bisa atau kita sombong. Ah, tenang aja. Usaha saya sudah settle. Udah aman-aman saja, nggak mungkin tergoncangkan. Di zaman sekarang ini nggak ada hal yang nggak mungkin digoncangkan. Semuanya mungkin untuk digoncangkan. Nggak ada hal yang bisa kita sombongkan. Oh, saya kok olahraga, rajin, pasti badan saya sehat. Ada beberapa orang yang olahraganya oke, tapi Tuhan juga panggil. Karena kalau memang udah waktunya aja Tuhan panggil. Nggak peduli kita binaragawan, kita olahragawan, apapun, vegetarian. Tapi kalau waktunya kita udah selesai. Nggak ada hal yang kita sombongkan. Raja Usia menjadi sombong. 2 Tawarikh 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, biasanya orang-orang yang telah menjadi kuat, kemudian ia menjadi tinggi hati, sehingga dia melakukan hal yang merusak. Ia merubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Yang boleh membakar ukupan di mezbahnya Tuhan adalah para imam. Tapi dia merasa dia sudah besar, Usia merasa dia sudah oke. Dia melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Bukankah kita seringkali merasakan hal-hal yang seperti ini? Kita merasa udah oke aja, oke semuanya, gak masalah. Kita udah gak tanya sama Tuhan lagi, kita jalan sesuai dengan jalannya kita. Yang ketiga yang membuat kita jauh dari Tuhan, merasa bersalah atau dosa. Setiap kita gak ada yang lepas dari dosa, gak ada yang imun dari dosa. Tapi jangan saat kita melakukan dosa, kemudian kita meninggalkan Tuhan. Seringkali rasa bersalah kita membuat kita merasa gak layak datang ke Tuhan. Ya, kita udah gak layak Tuhan. Kita udah gak layak. Bahkan dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Tuhan tahu kekuatan kita. Bahkan di saat titik nol kita, ataupun bahkan di saat minus kita, Tuhan tahu. Dan Tuhan sanggup membawa kita kembali kepada Tuhan. Kakak nggak tahu kok dosa saya udah terlalu besar. Nggak mungkin diampuni. Nggak ada dosa yang nggak bisa diampuni sama Tuhan Yesus. Dia mau mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Jadi nggak ada hal, nggak ada alasan yang membuat dosa kita terlalu besar tidak bisa diampuni, nggak ada. Bahkan orang yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Tuhan bilang, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di surga. Saya nggak tahu dosa yang Bapak Ibu lakukan, teman-teman sedang jalani. Please, jangan berdiam di sini. Tapi sama-sama dengan Tuhan. Akui di hadapannya Tuhan. Dan kita naik. Yang keempat, zona nyaman.
Sebelum yang keempat, mungkin Bapak Ibu, wah ada nggak sih di Alkitab yang melakukan hal ini? Ada, banyak. Ada Simon Petrus, menyangkal Yesus 3 kali. Kemudian saat dia ketemu dengan Tuhan, dia berubah. Ada Daud. Tapi waktu dia ditegur, dia juga mau berubah. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab juga melakukan kesalahan. Dan mereka bisa dipulihkan oleh Tuhan. Kemudian zona nyaman, contoh Raja Daud yang jatuh dengan Betseba. 2 Samuel 11 ayat 1 dan 2. Pada bergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya. Pada saat harusnya berperang, tapi dia malah menyuruh Yoab dengan panglima-panglimanya untuk maju berperang. Sementara dia merasa bahwa, Yoab udah jago, tentara-tentaraku juga udah gagah perkasa, gak perlu aku maju berperang, cukup mereka yang maju berperang, aku di rumah saja. Pada saat itulah, zona nyaman itu membuat dia jatuh. Saat dia berjalan-jalan di sotoh istana, dia melihat Betseba, dan dia jatuh di sana. Saya nggak tahu zona nyaman kita apa. Apakah gadget kita? Atau apapun yang membuat kita nggak mendengar suara Tuhan lagi. Yang membuat kita merasa nggak butuh Tuhan lagi. Yang membuat kita pelan-pelan kita jauh dari Tuhan. Hanya Bapak, Ibu, dan teman-teman yang tahu apa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kesibukan. Ini menjelang Natal banyak sekali kesibukan karena banyak Natal-Natal yang dihadiri, banyak Natal-Natal yang kita buat. Kemarin juga ada beberapa family cell yang berbarengan mengadakan Natal. Kita juga habis Natal Youth, Natal Kids, nanti Natal umum, latihan-latihan, belum tanggal 25 juga ada ibadah. Kita sibuk semuanya. Tapi kesibukan kita itu tidak bisa menggantikan hubungan kita sama Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan itu personal. Kita pribadi sama Tuhan. Gak bisa digantikan, Tuhan, aku udah sibuk melayani Engkau, aku latihan dari Senin, Selasa, Rabu, Minggu, aku ada di gereja melayani Engkau. Itu sama sekali tidak bisa menggantikan hubungan kita dengan Tuhan. Masih ingat Marta? Bukan Marta Pak Anton ya. Lukas 10 ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ini melayani loh, Marta melayani. Ia mendekati Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan bilang apa? Marta, Marta, kamu sibuk sendiri. Tapi Maria memilih yang terbaik. Berapa banyak kesibukan kita membawa kita jauh dari Tuhan. Aku kok sudah begini, aku kok sudah melayani, aku kok sudah A, B, C, D, E, F. Banyak lagi yang sudah kita lakukan. Tapi sekali lagi, kesibukan kita tidak bisa menggantikan hubungan kita sama Tuhan. Tuhan menegur saya beberapa waktu yang lalu tentang hal ini. Saya sibuk melakukan banyak hal. Bahkan saya bilang, iya kaki saya udah ada kilometernya. Karena saking kesana kemari, nggak berhenti. Kemarin berhenti karena bensin udah tinggal 1 batang dan saya malas sekali antriannya panjang. Dan Tuhan menegur saya. Kamu sibuk kesana kemari, yang saya perlukan bukan itu. Hubungan kita itu jauh lebih penting daripada kesibukan-kesibukan yang kamu lakukan. Kalau kita intim dengan Tuhan, ada hal-hal yang harusnya kita nggak perlu pakai otot kita, nggak perlu pakai kaki kita, tenaga kita. Tuhan tuh bisa kasih hikmat. Ini loh cara yang lebih enak, lebih gampang.
sehingga kamu punya waktu yang lebih buat Tuhan. Tapi seringkali kan kita suka ya kelihatan sibuk gitu. Saya sibuk. Mari sama-sama dengan saya, kita mengembalikan hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian, yang keenam, sakit yang tak kunjung sembuh. Siapa di sini yang sakit dan tak kunjung sembuh? Jangan pernah melepaskan harapan kita dari Tuhan. Tuhan tahu waktu yang tepat. Mungkin terkadang buat kita, kok gak sembuh-sembuh sih Tuhan, kenapa? Apakah Tuhan gak mendengar doa saya? Apakah Tuhan gak mau menyembuhkan saya? Semua ada waktunya Tuhan untuk menyembuhkan kita. Raja Uzia waktu dia sakit kaki dan semakin parah. 2 Tawarikh 16 ayat 12, kita baca sama-sama. Pada tahun ke-39 pemerintahan Raja Asa, menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Raja Asa ini dulunya begitu dekat dengan Tuhan. Tapi ada satu masa di mana saat dia ditegur, dia tidak terima. Dan kemudian saat dia sakit, Tuhan izinkan sakit. Tuhan mau memulihkan hubungan dia dengan Tuhan. Tapi yang dia lakukan, dia tidak mencari pertolongannya Tuhan. Tapi dia pergi ke tabib-tabib. Waktu saya patah kaki, bulan Maret yang lalu, saya juga merasa bahwa Tuhan 3 bulan saya harus diam, sementara saya adalah orangnya suka kesana kemari. Tapi ini Tuhan izinkan diam. Pada waktu ronsen berikutnya kaki saya masih retak. Ada kekhawatiran dalam diri saya. Kemudian Tuhan, waktu saya berdoa Tuhan bilang ini, kalau kamu percaya aku sembuhkan, jangan bimbang, percaya aja. Dan saya pegang janjinya Tuhan, baik Tuhan, aku percaya Tuhan sudah sembuhkan aku. Faktanya lihat hasil ronsen kaki masih retak. Tapi saya mau percaya, saya mau pegang, saya mau klaim janjinya Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saya. Terkadang kekhawatiran kita itu yang membuat kita melepaskan tangan kita dari Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan? Setelah banyak hal tadi yang sudah saya sampaikan, ada 6 hal, mungkin ada lebih dari itu, Bapak Ibu bisa tambahin sendiri. Tapi kadang-kala kan kita nggak tahu gimana sih caranya kita bisa memulihkan hubungan kita sama Tuhan. Apalagi kalau kita merasa bahwa kita sudah terlalu berdosa, terlalu banyak hal yang kita lakukan yang kayaknya udah gak mungkin diampuni sama Tuhan. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah kembali kepada Tuhan. Gak ada cara lain. Kalau kita pergi ke tempat lain, kita akan semakin terpuruk. Percayalah, kita akan terus terpuruk. Tapi saat kita kembali sama Tuhan, di saat kita ambil start, kita kembali sama Tuhan. Maka di situ adalah grafiknya akan naik. Akan naik bersama dengan Tuhan. Mungkin tertatih-tatih. Mungkin ada di tengah sini kita merasa lelah dan kita turun. Tapi Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dia akan terus menyertai kita. Contohnya siapa? Kita baca yuk. Yohanes 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu dia terjun ke dalam danau. Dia terjun ke dalam danau bukan untuk bunuh diri Bapak Ibu, tapi dia terjun ke dalam danau dan dia lari kepada Tuhan. Dia mendekat kepada Tuhan. Dia tahu dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali.
Tapi dia juga tahu bahwa dia adalah Tuhannya yang penuh dengan kasih. Sehingga dia lari kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan dari Tuhan. Saat Daud menyuruh untuk menghitung rakyatnya, Tuhan sangat marah akan hal itu. Waktu Daud ditegur, ada 3 hukuman yang akan Tuhan berikan. Kemudian Daud bilang, aku lebih baik jatuh ke tangan Tuhan yang penuh kasih. Daud memilih jatuh di tangannya Tuhan daripada dia harus jatuh ke tangan raja-raja yang lain. Karena dia tahu bahwa Tuhan penuh dengan kasih. Kalau kita melakukan hal yang sudah sangat menyakiti sesama kita maupun Tuhan, kembalilah datang kepada Tuhan. Karena itu adalah alamat yang tepat. Yang kedua, saat kita datang kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mengakui kesalahan. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, jalannya adalah setia dan kebenaran. Saat kita mengakuinya di hadapannya Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Mazmur 25 ayat 10 dan 12 sampai 11. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada janjinya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku. Seberapa besar kesalahan kita. Bahkan Tuhan bilang, bahkan dosamu merah seperti karmisi. Saat kita datang sama Tuhan, Tuhan bisa memulihkan, menggantikan, mengubahnya menjadi putih seperti salju. Gak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Tuhan sanggup mengampuni. Dan biarlah setiap kita mengambil hari ini apapun yang kita lakukan yang sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Kita kembali dan mengakuinya kepada Tuhan. Jangan menceritakan hal itu kepada orang-orang yang kita tidak bisa kita percaya. Kalaupun dosanya terlalu besar dan gak mungkin mau cerita, datanglah sama Tuhan. Tuhan gak mungkin kok akan membocorkan dosa kita ke orang lain. Tuhan gak akan, itu si dia gitu. Enggak kayak tetangga-tetangga kita telenovela itu yang kalau kita cerita di sini A, nyampe di sana A, B, C, D sampai Z gitu kan. Enggak, tapi datanglah pada alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Memperbaharui hubungan dengan Tuhan. Yunus 3 ayat 4 sampai 6. Kita enggak usah baca karena itu ayatnya panjang. Saat Tuhan mau menghukum Niniwe, Yunus gak mau dan dia di dalam perut ikan. Dia menyadari kesalahannya. Dan kemudian Tuhan tuh luar biasa loh. Dia kan mau ke Niniwe nih, ke Tarsis nih. Tapi Tuhan bisa bawa saat dia mengakuinya di hadapannya Tuhan. Tuhan bisa perintahkan ikan itu membawa dia ke Niniwe. Sejauh manapun kita sudah meninggalkan Tuhan, saat kita kembali sama Tuhan, saat kita mengakuinya di hadapannya Tuhan, Tuhan bisa membawa kita kembali ke jalannya Tuhan. Jangan pernah kita merasa iblis tuh pendakwa yang luar biasa yang akan selalu mendakwa kita bahwa kamu gak layak, kamu sudah berdosa, kamu udah terlalu jauh, kamu ini, kamu itu. No, buat Tuhan, Tuhan bisa membawa kita kembali kepada jalannya. Tuhan tidak pernah membawa kita turun, tapi Tuhan akan membawa kita naik. Tuhan akan memperbaharui hubungan. Dan bukan hanya kita yang diselamatkan, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita juga ikut diselamatkan. Seperti Yunus, pada waktu dia mau mengambil keputusan, memperbaharui hubungan dengan Tuhan, maka seluruh rakyat Niniwe berpuasa. Bahkan rajanya memakai jubah duka dan dia
menaruh abu di atas kepalanya, tanda perkabungan. Mau kembali kepada Tuhan, memperbarui hubungannya kembali dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kok, kita ini dosanya enggak sebesar dengan apa yang sudah dilakukan oleh rakyat Niniwe. Kalau mereka diampuni, maka kita pun diampuni sama Tuhan. Yang kita harus lakukan memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Berikan waktu yang terbaik kita sama Tuhan. Saat teduh kita dengan Tuhan, mungkin bosan diingetin terus doa, udah doa belum, udah saat teduh belum. Karena itu yang menjaga kita. Karena Tuhan yang bisa menjaga kita. Kita sendiri tidak bisa menjaga diri kita sendiri. Sebagai penutup, Kejadian 26 ayat 15. Ini adalah ayat yang selalu saya pegang. Saat saya merasa saya jauh dari Tuhan. Saat saya merasa bahwa saya udah menyakiti orang lain. Saat saya merasa ada hal yang saya lakukan yang membuat Tuhan tidak berkenan. Saya datang kepada Tuhan. Dan Kejadian 26 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Apapun yang sudah kita lakukan, peganglah janji Tuhan. Bagaimana kita bisa memegang janji Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Bagaimana kita bisa mengingat saat kita terpuruk, kita bisa mengingat firman Tuhan kalau kita tidak pernah saat teduh dengan Tuhan, membaca kebenaran, merenungkannya, maka kita akan semakin terpuruk. Tapi kalau kita mau melakukan hal ini, memegang janji Tuhan dalam kehidupannya kita, bisa terpuruk Bapak Ibu, tapi saat kita bersama Tuhan, kita datang sama Tuhan, Tuhan bisa mengangkat kita kembali. Kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama. Tiada satupun, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, bimbing jalanku. Yesus mengubah Tuhan yang memilih kita untuk menyelamatkan kita. Itu semua hanya karena cintanya Tuhan buat kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri sama-sama. Yesus pegang erat tanganku, ku terdapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Biarlah ini menjadi doa kita. Di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Seberapapun hal yang membuat kita
ingin melepaskan tangan kita dari Tuhan. Ingatlah selalu bahwa kita nggak bisa hidup kalau kita nggak melekat pada pokok anggur yang benar. Bahkan saat kita melepaskan tangan kita dari tangannya Tuhan, maka kita akan mati. Akhirnya kita harus dibuang dan dibakar. Tetaplah menempel pada pokok anggur yang benar. Tuhan setia dalam kehidupannya kita. Dia tidak melihat dosa kita yang merah seperti kermisi. Tapi saat kita datang sama Tuhan, Tuhan memperbarui hidup kita. Tuhan membuat dosa kita yang merah seperti kermisi, kembali hidup kita menjadi putih seperti salju. Bapak Ibu, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Apapun pergumulannya kita, marilah kita satu hati, datang sama-sama dengan Tuhan dan mengakui kepada Tuhan apa yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan buat Tuhan. Bapak hamba selesai menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman ini tetap tinggal dalam setiap hati jemaat-Mu yang ada. Engkau menilik hati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini memberikan kekuatan bagi mereka. Kalau ada di antara mereka yang sudah putus asa Tuhan, mereka merasa tidak layak lagi. Mereka merasa bahwa mereka sudah baik-baik ada dalam zona nyaman. Tapi biarlah hari ini mereka mau merendahkan hati. Mereka mau datang kepadamu Tuhan, kembali kepadamu. Dan mereka mau kembali berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, inilah setiap kami Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, hamba selesai. Dan biarlah Tuhan, kasih-Mu terus ada bagi setiap jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa hari ini sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, sejenak saya undang untuk tetap berdiri sebentar saja. Dan seperti biasanya gereja kita ya selalu ya ada nilai yang dibangun yaitu family. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan hari ini bisa keluar dari tempat duduk kita. Temui beberapa orang di tempat ini, di ruangan ini. Kasih salam, tanya apa kabar hari ini. Ya, temui sebanyak mungkin 1 menit ke depan. Tanya apa kabar hari ini. Dan katakan Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Oke. Wow. Masih ada waktu. Oke, bagi yang sudah bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, datang beribadah di tempat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini, tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Dan baik, saya akan menyampaikan pengumuman dan pengumuman untuk Natal umum kita, yaitu di tanggal 22 Desember. Ya jam 9 dan yang jam 11. Ibadah 1 jam 9, ibadah yang kedua jam 11. Dan kami rindu untuk mengajak semua jemaat Tuhan untuk kembali mengajak keluarga kita, sahabat kita untuk hadir di acara Natal kita. Apalagi baru-baru ini ya Natal family sale masing-masing, ada banyak jiwa-jiwa yang diundang. Yuk kita kembali ajak mereka untuk hadir beribadah di tempat ini di Natal umum kita. Dan pengumuman selanjutnya ya adalah untuk ibadah tanggal 25 Desember hanya 1 kali. Ya ingat hanya 1 kali di jam 9 pagi. Sampaikan juga kepada keluarga kita atau sahabat-sahabat kita yang lain untuk bisa hadir bersama di tanggal 25 Desember di jam 9 pagi.
Dan kegiatan gereja libur sampai tanggal 8 Januari. Apa saja kegiatan gereja itu Friday Prayer, Family Cell, dan Grow. Nanti dilaksanakan kembali pada minggu yang kedua di bulan Januari tahun 2025. Dan ini ada pengumuman tambahan, nah ini luar biasa. Ada penjualan kaos dari Pastor Juan. Ya, kaos yang all things are possible. Ya, ini kaos terbatas. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin memesan, Bapak Ibu bisa bertanya kepada atau menjumpai FCL masing-masing. Ya, kasih tahu dan beritahu kepada mereka kami ingin memesan. Nah, ini terbatas dan rencana Pastor Juan bulan Januari ya akan datang dan beliau akan membawa langsung untuk kaos tersebut. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari jemaatan kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Shout to the Lord for the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains fall down and the seas will roar, and the sound of your name. I sing for joy and the words of your name. Forever I love you, forever I say. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in you. Beri kemuliaan lebih meriah lagi untuk Tuhan kita. Kami sungguh bersyukur siang hari ini karena kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan biar setiap pujian penyembahan yang ada menyenangkan hati Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk kami terus memegang tangan Tuhan yang kuat. Kami tidak mau melepaskan karena kami sadar tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apapun. Materaikan firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk mempraktekkan pulang dari tempat ini. Sehingga dalam kehidupan kami selalu di dalam tuntunan Tuhan. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Sri Rejeki, biar pemakaian, penyertaan berkat Tuhan terus menyertai beliau. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluar dan masukmu. Diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus dia akan selalu menghibur. Menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.